Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Taib. Marhaban ikhwas sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kembali pada kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan pembahasan kitab Al-Adhkar karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, di mana pada pertemuan yang lalu, pertemuan yang terakhir, kita telah menyelesaikan bab yang kelima, bab yang kelima. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada bab yang ke-6, bab yang ke-6. Di mana kata penulis, Imam Nawawi rahimahullahu taala memberikan judul pada bab yang ke-6 ini adalah babu kaifiyati libasi thawbi wan na'li wa khal'ihima. Bab kaifiyah, tata cara, libasi thawbi, mengenakan pakaian, wan na'li, dan alas kaki, wa khal'ihima, dan bagaimana cara melepasnya, melepasnya. Jadi cara mengenakan dan melepas pakaian atau sendal. Ini bab yang ke-6. Dalam bab ini ada beberapa riwayat disebutkan oleh beliau. Ada 4 Ada 4 riwayat. Saya coba kasih full screen-nya ya. Kata beliau rahimahullahu taala, yustahabbu dianjurkan atau disunnahkan, an yabtadi'a, agar seseorang itu ketika memulai fi lubsi thawbi, ketika memakai pakaian, wan na'li, dan alas kaki, was sarawili, dan celana, wasyibhiha, atau sejenisnya, maka disunnahkan, kata beliau, bil yamini, maka disunnahkan diawali dengan anggota bagian kanan, anggota bagian kanan. Jadi kalau memakai baju apa yang kita dahulukan masuk itu adalah bagian kanan, tangan kanan, kemudian tadi di sini sebutkan wasyibhiha bil yamini, dengan kanan, mendulukan bagian kanan, min kummaihi, dari dua al-kum. Al-kum ini artinya lengan baju, ini namanya kum, lengan baju.
Jadi kita masukkan bagian kanan dulu ke lengan baju, min kummaihi, dari dua lengannya. Jadi kan lengan baju itu ada dua, ada kiri, ada kanan ya. Maka yang didahulukan adalah tangan kanan atau lengan yang kanan. Kemudian warijlai as-sarawil. Begitu juga dengan rijlai, dua kaki, as-sarawil, dari celana. Karena celana, karena dua kakinya, ya, maka didahulukan yang kanan. Ya. Jadi kembali ke di sini. Dari bagian kanan, baik itu lengan baju, dari dua lengan baju atau dua kalau celana, ya, dua kaki celana. Ya, kita bahasakan seperti itu saja. Nah, di sini ada catatan sedikit oleh Ibnu Al-Lan rahimahullah taala dalam kitab Futuhat Ar-Rabbaniyah. Kata beliau, fa in qulta al-khariju minal masjid yata'arad fi haqqihi sunnatan. Ya. Nah, di sini sedikit disinggung oleh Ibnu Al-Lan bahwa kalau ada orang yang mengatakan al-khariju minal masjid, orang yang keluar dari masjid, yata'arad fi haqqihi sunnatan, akan bertentangan padanya dua sunnah. Bertentangan padanya dua sunnah. Atau sebentar kita selesaikan dulu hadisnya, atau kita selesaikan dulu keterangan ini, kemudian kita bacakan catatan daripada Ibnu Al-Lan. Baik, saya lanjutkan kembali perkataan Imam Nawawi. Jadi ketika memakai pakaian, ya, baju, maka memulai dari yang kanan. Begitu juga dengan celana. Kemudian wa yakhla'ul aisara thumma al-ayman. Adapun ketika melepaskan kembali ke baju atau celana tadi, maka mendahulukan yang kiri, ya, al-aisar. Jadi kalau memakai mendahulukan yang kanan, kemudian melepaskan mendahulukan yang kiri. Ya. Kata beliau di sini, wa kadzalika al-iktihal. Wa kadzalika al-iktihal. Apa itu al-iktihal? Al-iktihal artinya adalah bercelak. Bercelak. Ya. Apa itu bercelak, ikhwan sekalian? Ada yang tahu apa itu bercelak? Tidak, Ustaz. Antum tidak tahu bercelak itu apa? Memakai celak. Antum tidak tahu apa itu celak? Tidak, Ustaz. Tidak, Ustaz. Ya, biasanya itu yang dipakai di mata, ya. Di mata, hitam-hitam itu. Ya. Dan kebanyakan yang memakai ya wanita sebetulnya. Tapi al-iktihal, bercelak, itu sebetulnya umum, ya. Sebetulnya umum, dipakai oleh laki-laki dan wanita. Saya tidak tahu apa bahasanya kalau antum. Biasanya kami menyebut dengan cilla. Gimana menurut kalau antum? Ya, apa? Cilla, Ustaz. Mencilla, ya? Oh, iya. Iya, biasanya di sekitar mata itu hitam. Memakai batu ismit. Itu biasanya yang dipakai. Dan sebetulnya ini sunnah kan? Baik laki-laki, adapun wanita dipakai untuk kecantikan memang. Ya. Adapun laki-laki disunnahkan. Ya, Nabi SAW bercelak. Baik. Dan menurut kesehatan itu bermanfaat juga. Ya, bermanfaat bagi mata. Nah, yang penting tidak sembarang memakai, ya. Memakai benar-benar batu ismit itu. Nah, maka wa yakhla al-aisar thumma al-ayman.
Adapun ketika membuka maka mendahulukan yang kiri dulu, kemudian yang kanan. Ya, yang kiri dulu kemudian yang kanan. Jadi kalau memakai kanan dulu baru kiri. Ya, kalau membuka maka kiri dulu baru kanan. Begitu juga wal kadzalika al-iktihal, bercelak, ya, memulai dengan mata kanan. Karena mata ada dua ya. Mata kanan dulu kemudian mata kiri. Kemudian begitu juga wasiwak. Siwak. Saya kira kalau siwak sudah tahu ya. Antum tahu siwak? Siwak. Ya. Nah, Ustaz. Aktivitas membersihkan gigi dengan sesuatu yang kasar, ya, namanya siwak. Dan memakai kayu siwak itu yang paling afdol, ya, kayu arok namanya. Jadi aktivitas sikat gigi itu sebenarnya itu sudah dikatakan sebagai siwak. Nah, maka memulai bagian kanan, memulai bagian kanan. Wataklimul adfari, wataklimul adfar. Begitu juga dengan memotong kuku. Ya. Maka memulai dari kanan dulu. Kemudian waqassus syarib. Waqassus syarib. Qassus syarib ini adalah mencukur kumis, ya, mencukur kumis. Jadi kumis itu dicukur sebelah kanan dulu. Ya. Wa natful ibti. Wa natful ibit. Begitu juga mencabut bulu ketiak, ya, membersihkan bulu ketiak. Itu dimulai dari ketiak kanan. Kemudian wa halqu ar-ra's. Wa halqu ar-ra's. Halak artinya apa? Memotong. Ar-ra's artinya apa? Kepala. Apa maksudnya ini? Memotong kepala? Apakah maksudnya memotong kepala? Tidak. Ya, maksudnya di sini apa? Mencukur. Ya. Jadi kalau cukur ya mulai dari kanan. Ya, jadi kalau misalnya lagi cukur di tempat cukur misalnya ya, antum bisa usulkan. Ya, kalau misalnya pencukurnya itu mulai dari kiri, antum sampaikan. Ya sunnahnya dari kanan. Baik. Kemudian wassalamu minas sholati. Begitu juga ketika salam, ya, dari sholat. Ya, kita sholat itu salamnya kemana dulu? Ke kanan dulu, ya, kanan dulu kemudian kiri. Wa dukhulul masjidi. Begitu juga dengan masuk masjid. Wal khuruju minal khala'i. Dan keluar dari apa? Dari WC. Ya, keluar dari WC. Wal wudu'u. Begitu juga ketika wudu. Ya, wudu kita punya beberapa anggota badan yang berpasangan. Ya. Misalnya apa? Ya, misalnya tangan, ya, kemudian kaki. Nah, itu mendahulukan yang kanan dulu, kemudian yang kiri. Adapun anggota wudu yang lainnya, misalnya muka, ya, muka tidak, tetap muka itu disunnahkan dari atas ke bawah, ya, dari atas ke bawah. Bukan membasuh muka kanan dulu, kemudian muka kiri, tidak, tapi bersamaan dari atas ke bawah. Ya, begitu juga dengan kepala. Adapun tangan dan kaki itu disunnahkan mendahulukan yang kanan dulu, kemudian yang kiri. Ya. Tapi ada keadaan yang memang harus mendahulukan kiri. Ada keadaan yang harus mendahulukan kiri. Apa itu? Ada keadaan seorang itu wudu dan mendahulukan kirinya. Keadaan apakah itu? Ini teka-teki, bisa jadikan teka-teki ini. Kira-kira apa, ikhwan sekalian? Dia berwudu, tapi ya sunnah baginya untuk mendahulukan kirinya. Ada yang tahu? Ustaz, tapi perkiraan saat mengeluarkan air dari hidung. Ustaz, saya lupa nama bahasa.
Gimana? Saat mengeluarkan air dari hidung. Mengeluarkan Air saat mengeluarkan sisa-sisa air yang pada saat istinsak itu. Istinsak. mengeluarkan air istinthar ya. Iya, dari Kiri hidung. dulu baru kanan. Iya, tebak apa? Kayaknya di sini. Iya. Ada jawaban yang lain? Bukan kaki kiri, Ustaz. Apa? Kaki kiri yang duluan masuk, Ustaz. Masuk WC. Enggak, maksud saya wudu. Oh, Wudu wudu. ini. Iya. Jadi ada keadaan seorang itu wudu dan mendahulukan kirinya justru disunnahkan. Kan tadi kita katakan mendahulukan kanan secara umum kan, wudu. Tapi ada keadaan di mana seorang itu justru disunnahkan mendahulukan kirinya. Antum tahu tidak? Apa itu? Tidak ada yang tahu? Baik, saya jawab ya. Yaitu keadaan ketika seseorang itu tidak punya tangan kanan. Maka yang disunahkan baginya apa? Yang memulai dengan kiri. Kirinya. Ya. Baik. Wal guslu. Kemudian di sini sebutkan wal guslu. Al guslu di sini adalah mandi. Ya, mandi. Maka mandi, aktivitas mandi disunahkan mendahulukan kanan dulu. Ya, badan kanannya. Kemudian kalau mandi badan depan dulu kemudian belakang ya. Kanan depan dulu, kemudian kanan belakang, kemudian kiri depan, kemudian kiri belakang. Itu disunahkan. Ya. Wal aklu wasyurbu. Wal aklu wasyurbu. Nah, apa maksudnya ini? Minum dan makan. Nanti kita akan jelaskan apa maksudnya makan dan minum dan makan di sini. Ya. Kan tadi awalnya kita katakan yustahabu ya. Kata-kata yustahabu ini kita mulai dari kata yustahabu, artinya disunnahkan. Nah, di sini ada masuk disebutkan apa? Minum dan makan. Bukankah minum dan makan itu wajib? Tapi kenapa di sini disebutkan sunnah? Ya, nanti kita jelaskan. Kemudian wal musafahah. Wal musafahah, afwan. Wal musafahah. Apa ini musafahah? Jabat tangan. Ketika jabat tangan, maka tangan kanan. Wal istilamu al-hajaril aswad. Begitu juga ketika memegang hajar aswad ketika tawaf ya, ketika tawaf atau sekedar ya memegang, maka disunahkan pakai tangan kanan. Wa akhdhul hajati min insanin wa daf'uha ilaihi. Nah, begitu juga kalau serah terima. Ya, kita misalnya mengambil sesuatu dari orang lain, ya kita diberikan, maka pakai tangan kanan. Begitu juga dengan memberikan. Ya. Wa ma ashbaha hadza. Ya. Dan selainnya yang mirip-mirip dengan apa yang kita sebutkan, fakulluhu, maka semuanya yaf'aluhu bil yamin, dilakukan dengan anggota badan bagian kanan. Wadidduhu, sekarang wadidduhu dan kebalikannya ya, lawannya ya, lawan daripada apa yang kita sebutkan semua tadi adalah bil yasari, dengan mendahulukan kiri. Kalau memakai pakaian berarti lawannya apa? Membuka pakaian. Nah, baik. Di sini ada beberapa catatan disebutkan oleh Ibnu Allan rahimahullah dalam kitab Futuhat Ar-Rabaniyah. Beliau mengatakan bahwa fa in qulta, kalau engkau mengatakan ya, ada orang yang mengatakan misalnya al khariju minal masjidi yata'arad fi haqqihi sunnatan. Berkaitan dengan orang yang keluar dari masjid. Ya, orang yang keluar dari masjid. Maka dia akan menghadapi dua sunnah yang bertentangan. Dua sunnah yang bertentangan.
Ya. Apakah itu? Di sini disebutkan taqdimul yusra. Seorang itu ketika keluar dari masjid mendahulukan kaki apanya? Kaki apa yang didahulukan? Kaki kanan. Kiri Ustaz. Hah? Kaki kiri Ustaz. Kaki kiri. Kiri Ya. Ustaz. Masuk masjid itu yang kaki kanan. Keluar masjid kaki. Oh iya, Ustaz. Keluar kaki kiri. Iya, kaki kiri ya. Mungkin antum kira keluar WC ya. Kalau keluar WC kaki kanan. Nah, maka keluar masjid itu memakai kaki kiri. Ya. Nazaran likaunihi kharijan minhu. Ya, ini kalau dipandang bahwa dia keluar dari masjid. Ya, dia mendahulukan kirinya. Nah, sekarang wa taqdimul yumna, dan mendahulukan kaki kanan, ya, likaunihi labisan linna'li. Nah, sekarang orang mau keluar masjid itu mau pakai alas kaki. Benar kan? Dia mau pakai alas kaki. Ya, jadi dia keluar masjid, di luar masjid ada alas kakinya. Dia mau pakai. Apa yang didahulukan memakai alas kaki? Kaki apa? Kaki Kanan Ustaz. kaki kanan kan? Iya. Tadi dia keluar masjid kaki apa? Kaki kiri. Kaki kiri. Nah, sekarang dia mau masukkan sendal, memakai sendal itu pakai kaki kanan. Nah, maka di sini ya seakan-akan ada apa? Ada pertentangan. Ya. Kita keluar pakai kiri, tapi kita mau pakai sendal pakai kanan. Itu gimana caranya? Apakah benar ada pertentangan? Nah, maka dijawab oleh beliau kultu, ya, maka kita jawab, ya, la ta'arudha, tidak ada pertentangan. Tidak ada pertentangan. Bagaimana penjelasannya? Kata beliau, wa dzalika, hal itu adalah bi an yuqaddima rijlahul yusra fil khuruji wa yakhla'aha ala wa yaj'alaha ala dhahri Jumat, Bu. an-na'li. Dimatikan dulu. Afwan. Hari Jumat itu, Bu. Hari Jumat. Taib. Wa dzalika, bagaimana penjelasannya begini. Kata beliau, wa dzalika bi an yuqaddima rijlahu al-yusra. Memang dia keluarkan kaki kirinya dulu dari masjid, ya. Ketika keluar dari masjid, wa yaj'alaha ala dhahrin na'al. Dia jadikan kakinya itu, atau dia injak dulu sendalnya. Jangan dulu dia pakai, dia injak sendalnya dulu. Ya. Thumma yukhriju al-yumna. Kemudian dia keluarkan kaki kanannya dari masjid. Wa yudkhilaha an-nal. Kemudian dia apa? Dia masukkan kakinya langsung ke sendal. Ya, tadi kalau kiri keluar, ya injak sendalnya dulu, jangan pakai dulu. Ya. Sekarang kirinya keluar, kanannya keluar masjid, baru langsung dia masukkan ke sendalnya atau alas kakinya. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau masuk masjid? Masuk masjid kan kita pakai sendal, ya, pakai sendal. Itu dibuka kaki kiri dulu. Kita mau masuk masjid pakai kaki kanan. Nah, maka disebutkan oleh beliau, wa amma inda dukhuli lil masjid. Adapun ketika dia ingin masuk ke dalam masjid, ya, ketika masuk dalam masjid, fa yuqaddim naz'a al-yusra. Maka dia apa? Dia dahulukan membuka alas kaki yang kiri dulu. Ya. Wa yaj'alaha ala dhahrin na'al. Kemudian dia injak sendalnya, alas kakinya itu. Dengan apa? Kaki kirinya yang sudah dahulu dia keluarkan. Ya. Kemudian wa yanza' al-yumna. Kemudian dia buka sendal kanannya. Ya, kan ini membuka, mendahulukan yang kiri kemudian yang kanan. Wa yudkhilaha al-masjid. Kemudian dia masukkan apa? Dia masuk melangkah dengan
kaki kanannya ke dalam masjid. Wa inna ma yabda bil yusra fin naz'i, maka ketika dia buka, ya, dia dahulukan yang kirinya, ya, li anna baqa'al adwi atau baqa'al udwi fi malbusihi karamatan lahu wal ahaq biha al ayman. Ya. Karena jadi kalau dibuka sesuatu itu, ya, baik itu pakaian, baik itu celana, baik itu baju atau celana atau sendal, ya, maka yang didahulukan keluar adalah kiri. Kenapa? Karena memuliakan kanan. Kan yang terakhir dikeluarkan itu lebih mulia. Ya. Di sini sebutkan li anna baqa'al udwi, karena menetapnya anggota badan fi malbusihi, pada sesuatu yang dipakai, ya, karamatan lahu, itu bentuk pemuliaan kepadanya. Nah, mana yang lebih patut dimuliakan, kanan atau kiri? Nah, maka disebutkan di sini wal ahaqqu biha, maka yang lebih pantas untuk dimuliakan adalah al-ayman, adalah bagian kanan. Ya. Kira-kira paham ini? Paham? Paham. Ya. Alhamdulillah paham Ustaz. Iya. Di sini ada ada catatan juga tadi ketika kita menyebutkan wahal qurra'si, ketika mencukur, ya, ketika mencukur tadi kita katakan itu adalah didahulukan yang kanan. Nah, sekarang pertanyaannya, wahalil ibratu fihi, apakah yang menjadi patokan ketika mencukur ini kanannya siapa? Biyaminil haliq, apakah dengan kanannya orang yang mencukur, au yamin al mahluk, atau kanannya orang yang dicukur? Kira-kira kanannya siapa? Anggaplah tukang cukur di hadapan kita, ya. Kita dengan tukang cukur saling berhadapan. Dia punya kanan, ya, kanannya dia ada di kiri kita. Kemudian kanan kita ada di kiri dia. Nah, sekarang kanan siapa ini yang mau dijadikan apa? Tolak ukur. Sunnahnya kanan. Apakah kanan kita atau kanannya si tukang cukur? Ya, sekiranya tukang cukur di belakang, ya, kalau kita kan tukang cukur kita sekarang, kita di hadapan cermin, ya. Kita berdua sama-sama menghadap ke cermin. Sehingga dia di belakang kita dan kanan kita sama-sama. Sehingga mudah. Tapi yang jadi masalah kalau tukang cukurnya di depan. Kita mau dicukur dari depan. Dari arah depan. Kanan kita ada di kiri dia. Kanan dia ada di kiri kita. Siapa yang jadi patokan di sini? Maka jawaban beliau di sini, alladzi ikhtarahu ashabuna, yang dipilih, ya, pendapat pilihan dari ashab, dari sahabat, ya. Maksudnya di sini karena orang yang mengatakan ini adalah Ibnu Allan ini adalah salah seorang ulama Syafi'iyah. Maka maksud dari ashabuna di sini adalah ulama Syafi'iyah, ya. Nah, adapun yang menjadi pendapat pilihan dari ulama Syafi'iyah adalah al-akhir, pendapat yang kedua, ya, pendapat yang terakhir, yaitu apa? Berdasarkan kanannya al-mahluk, orang yang dicukur, ya, orang yang dicukur. Ya, jadi walaupun misalnya tukang cukur itu di hadapan kita, maka yang menjadi patokan adalah kanan kita, bukan kanannya dia. Ya. Ya, kanan kita berarti kirinya dia. Nah. Paham? Iya Ustaz, paham Ustaz. Baik, berikutnya tadi juga kita sebutkan apa? Menyebutkan al-aklu wasyurb, ya, di sini. Al-aklu wasyurb, minum dan makan. Nah, di sini ada catatan juga. Yustathna ma yujma'u fihi bainal yamin
wal yasar min aklin harin wa baridin. Nah, ini dikecualikan ya, dikecualikan kalau misalnya kita makan sesuatu yang sangat panas ya atau sangat dingin. Sehingga apa? Sehingga kita harus memakai kedua tangan, tidak bisa memakai satu tangan. Ya. Ada yang sudah terlalu lapar, ya panas-panas dia terpaksa pegang. Ya, kalau kanannya terlalu panas dia pakai dua tangannya. Ya. Ya, hujan-hujan begini makan misalnya Ya. Pisang goreng misalnya, ya, panas-panas. Nah, maka kadang seorang itu memakai dua tangannya. Ya. Maka keadaan seperti ini dikecualikan. Keadaan seperti ini dikecualikan. Ya. Kata beliau di sini, kama jaa anhu sallallahu alaihi wasallam fima akhrajahu at-Tabrani fil Awsat, ya, sebagaimana dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai dalam riwayat at-Tabrani dalam Mu'jam al-Awsat dari sahabat Abdullah bin Ja'far. Abdullah bin Ja'far beliau mengatakan radhiyallahu taala anhu, ra'aitu fi yamini Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kutha'ah wa fi shimalihi ratabat wa huwa ya'kul min dha marrah wa min dha marrah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang dua makanan di sini. Ya. Ya, nampaknya satu ini Satu ini saya kurang paham apa ini kutha'ah. Tapi di tangan kiri Nabi SAW rotobat, rutab, ya, rutab ini kurma yang masih muda, ya, kurma yang masih muda dan lebih kadar airnya lebih banyak, bukan kurma kering, ya. Wa huwa ya'kul min dha marrah wa min dha marrah, dan Nabi SAW makan dari sini sekali-kali dan makan dari sini sekali-kali, maksudnya dari kanan dan kirinya, jadi dua, ya, dua tangannya itu dipakai untuk memegang. Ya. Dan satunya bersifat panas dan satunya bersifat dingin. Ya. Jadi qala al-Hafidz, ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar di sini, ya, yang dimaksud wa fi sanadihi dha'fun. Tapi dalam sanad riwayat ini ada kelemahan, ya, ada kelemahan dalam sanad ini. Tapi ini masalah adab, ya, masalah adab ulama ulama hadis itu kadang longgar dalam masalah adab seperti ini. Maka kata Ibnu Allan, fahada mustathna, maka ini dikecualikan min karahati al-akli bishimal, karena ya makan dengan dengan tangan kiri, ya, itu di sini menurut beliau adalah makruh. Ya, jadi menurut beliau makan pakai tangan kiri itu makruh. Tapi sebagian ulama, ya, memang masalah ini ada khilaf di situ, ya, tentang makan tangan kanan dengan makan tangan kiri, ya. Ada yang mengatakan bahkan wajib makan pakai tangan kanan, ya, dan haram makan tangan kiri, ya, karena beberapa hadis tegas dalam masalah ini. Ya, tapi di sini beliau mengatakan makruh. Ya. Baik. Jadi seperti itu. Kita ambil satu riwayat, ya. Kita ambil satu riwayat dari bab ini. Ya, kalau tadi itu penjelasan umum dari siapa? Dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Riwayat yang ke-51. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, rawaina fi sahihai al-Bukhari wa Abil Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Kushairi an-Nasaiburi. Jadi kami meriwayatkan dalam dua sahih, yaitu sahih Bukhari dan sahih Muslim. Ya, di sini beliau sebutkan nama lengkapnya. Abul Husain, ya, Abil Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Kushairi an-Nasaiburi. Ini nama lengkap daripada
Imam Muslim. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujibuhu tayammunu fi sya'nihi kulli. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka, ya, yujibuhu at-tayammun, suka mendahulukan anggota bagian kanannya, ya, anggota bagian kanannya, fi sya'nihi kulli, dalam setiap urusannya, ya. Wa fi tahurihi, ya, dalam dalam ketika bersuci, ya, baik itu wudu atau mandi, wa tarajjulihi, ya, ketika menyisir, ya. Tarajjul di sini maksudnya adalah, ya, bersisir, menyisir rambut, ya, menyisir rambut. Wa tanaulihi, dan begitu juga begitu juga dengan memakai sendal, tanaul. Baik. Di sini ada beberapa catatan. Jadi ini adalah salah satu dalil umum, ya, dalil umum daripada apa yang kita sebutkan, apa yang dijelaskan oleh Imam Nawawi dari beberapa perkara tentang disunnahkannya mendahulukan yang kanan. Ini dalil umumnya, ya, dalil umum bahwa Nabi SAW suka untuk mendahulukan anggota tubuh bagian kanannya. Fi sya'nihi kullihi. Ya, dan ini adalah riwayat hadis ini lafaz Bukhari, ya. Kalau di dalam lafaz Muslim, yuhibbu at-tayammum, suka. Ya, jadi kata dalam lafaz Bukhari itu yujibuhu. Yujibuhu itu takjub, dari kata takjub. Ya. Artinya ya suka juga. Ya. Dan apa yang disukai Nabi SAW mendahulukan kanan di sini adalah, ya, di sini jelaskan wa mahabbatuhu lidzalika li'annahu kana yuhibbul fa'lal hasan. Ya, bahwa kecintaan Nabi SAW dengan anggota tubuh bagian kanannya, mendahulukan anggota tubuh bagian kanannya di sini adalah karena Nabi SAW yuhibbul fa'lal hasan, karena Nabi SAW suka terhadap apa? Al-fa'lul hasan. Al-fa'lul hasan artinya semacam reaksi, ya, reaksi kebaikan, ya. Kenapa? Id ahlul yamin hum ahlul jannah, karena ahlul yamin, ya, golongan kanan itu adalah hum ahlul jannah, mereka adalah penduduk surga, ya. Kalau di dalam sebagian riwayat Bukhari itu disebutkan bimastata'ah, pada perkara-perkara yang dia mampu untuk lakukan, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa hal ini tidak terlalu ditekankan sehingga hukumnya sunnah. Ya, sekiranya terlalu ditekankan, diharuskan, maka hukumnya menjadi wajib, ya. Nah, maka di sini disebutkan wabihi yu'lam, maka dari sini diketahui bahwa anna muhafazatahu 'ala tayammun, bahwasanya Nabi SAW senantiasa mendahulukan kanannya malam yamna minhu mani', ketika tidak ada yang menghalangi, ya, ketika tidak ada yang menghalangi, ketika tidak ada uzur. Wa illa, tapi kapan ada sesuatu yang menghalanginya untuk memakai, ya, atau mendahulukan yang kanan, ya, maka kata beliau wa illa fala, maka ya kalau ada uzur maka tidak disunnahkan. Tidak disunnahkan. Artinya kesunnahan itu ya namanya sunnah, penekanan yang tidak terlalu, atau perintah yang tidak terlalu ditekankan, ya. Tidak sifatnya ditekankan, ya, maka dia adalah perintah yang jika ada uzur, ya, jika ada uzur maka perintah itu tetap tidak ditekankan, ya. Boleh dia baginya untuk meninggalkan.
Baik. Sebagaimana di sini disebutkan kama fil mubaya'ati bil yusra an Utsman radhiyallahu taala anhu fi bai'atir ridwan. Li qiyamil mani' bil yamin wa huwa kaunuha al mubaya' biha. Ya, sebagaimana ketika Utsman ya, kama fi mubayati bil yusra an Utsman, ya, sebagaimana ketika berbaiat, ya, memakai tangan kiri, ya, dari Utsman radhiyallahu taala anhu ketika baiatur ridwan. Kenapa? Karena pada saat itu memang tidak bisa dia memakai tangan kanannya, ya. Baik. Kemudian di sini disebutkan juga wa fi tahurihi wa tarajjulihi. Tarajjul tadi kita sebutkan apa? Menyisir rambut, ya. Menyisir rambut. At-tarjil di sini disebutkan tasrih asy'ar wa tanzifuhu wa tahsinuhu. Jadi merapikan, ya. Merapikan rambut, ya. Membersihkan dan memperindah. Ya. Maka disunahkan juga apa? Al-ibtida'u bil yamin. Ya, memulai dengan bagian kanan. Nah. Baik. Jadi baik itu menyisirnya atau memakai minyak, ya. Memakai minyak rambut. Ya. Yang jelasnya ketika aktivitas merapikan rambut itu, baik itu menyisir atau yang lainnya, maka disunahkan untuk memulai dengan kanan. Dan dalam hal ini itu tidak dibedakan, baik itu laki-laki atau wanita. Ya, semuanya disunahkan, sama saja dalam hal ini. Baik, masih ada 3 riwayat dalam bab ini. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Ya, sekiranya cukup pembahasan kita pada sore hari ini, dan kita manfaatkan sisa waktu untuk berdiskusi. Ya, silakan kepada ikhwah sekalian, ya, yang mungkin ada hal yang perlu ditanyakan, kami persilakan. Nah, tafadhal. Ya, silakan. Ada pertanyaan? Silakan. Yang ada pertanyaannya silakan langsung dibuka aja mic-nya. Oh, tentang apa tadi Ustaz? Tentang makan dan minum yang sunnah. Ya. Saya kira wajib itu Ustaz. Tadi kita bilang tadi mau bahas itu. Iya, makanya saya tadi katakan ini ada khilaf. Ya. Oh, iya. Tadi kan disebutkan oleh beliau di sini al-karaha. Ya, Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutkan al-karaha. Ya. Makruh. Ya, tapi sebagian ulama mengatakan itu wajib. Nah. Ada yang lain? Tentunya kalau kita melihat ya dari 2 khilaf itu antara wajib dan makruh, tentunya sikap kita yang untuk lebih kehati-hatiannya, kita tidak memakai tangan kiri ketika kita memang mampu menggunakan tangan kanan. Nah, kecuali kalau memang tidak mampu, maka memakai kiri dalam hal ini itu dibolehkan. Ya. Karena perbuatan makruh ketika ada hajat untuk melakukannya, maka boleh. Tapi pada dasarnya ya kita mengambil kehati-hatian dalam hal ini, ya, karena di sana ada pendapat yang mengharamkan. Ya. Al-khuruju minal khilafi mustahab. Keluar dari ranah khilaf, perbedaan pendapat ulama, itu dianjurkan. Ya.
Silakan yang lainnya, ada pertanyaan? Afwan Ustaz, Ya. bisa bertanya di luar pembahasan? Silakan. Berbicara tentang jodoh. Dalam Al-Quran kan mengatakan bahwasanya orang yang baik akan bertemu dengan baik. Ya. Namun dalam realita kehidupan didapatkan bahwasanya terkadang ada seseorang yang jodohnya itu kurang baik. Dan bahkan dalam artian masih sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga di dalamnya. Nah, Ustaz. Ya. Jadi maksud daripada ayat ini ya, bahwasanya orang yang baik untuk orang yang baik dan orang yang tidak baik begitu juga adalah kecenderungan. Adapun takdir daripada seorang itu ya bisa saja dia ketemu dengan orang yang pada dasarnya apa? Pada dasarnya berbeda dengan dengan dirinya ya. Dia memilih pasangan hidup yang awalnya dia memandang itu baik baginya, kecenderungannya ke situ, tapi kenyataannya tidak. Nah, maka yang dimaksud di sini adalah kecenderungan. Ya, orang yang buruk ya akan cenderung kepada sesamanya. Orang yang baik begitu juga akan cenderung memilih sesamanya. Adapun bagaimana ditakdirkan ya, maka bisa saja ya tidak sesuai dengan kenyataannya. Ya, tidak sesuai ya, mungkin tadi karena dia melihat ya orang ini baik, ya bisa saja orang itu di kemudian hari akan berubah. Pasangannya itu awalnya baik adalah, tapi di kemudian hari dia akan berubah. Ya, dan tidak ada orang yang akan menjamin seseorang itu baik akan baik terus, tidak ada yang menjamin. Begitu juga tidak ada yang menjamin seorang itu buruk akan buruk terus. Bisa saja dia bertobat dan akan menjadi orang baik. Ya, jadi seperti itu. Jadi maksudnya di sini adalah kecenderungan. Nah, ada pertanyaan yang lain? Afwan Ustaz, Ya. bertanya lagi. Ya. Jadi apakah orang yang kita nikahi itu adalah sudah tentu jodoh kita atau bagaimana? Jelas, orang yang kita nikah itu ya itulah jodoh kita. Ya. Itulah jodoh kita. Tapi ya adapun masalah apakah dia akan bersama dengannya, maksud saya di sini tidak akan berpisah, itu masalah lain. Yang jelasnya ketika dia sudah sudah menikah, maka itulah salah satu jodohnya. Terlepas apakah jodohnya ada 2, ada 3 atau 4, itu masalah lain. Atau dia berpisah dengan jodoh pertamanya itu kemudian ketemu dengan jodoh yang lain. Yang jelas ketika dia sudah menikah dengan seseorang, maka itulah salah satu daripada jodohnya. Apakah bertambah jodohnya atau tidak, itu bisa saja. Ya, nah Ustaz, nah. Baik. Ada yang lain? Ya, kalau tidak ada lagi kita cukupkan sampai di sini. Ya sudah jam 13.30. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya pamit ya. Syukran, Ustaz. Afwan.